A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi biar semangat. Karena ini yang datang, Masya Allah, ada yang dari Lombok Tengah. Pengantin baru ya? Baru datang. Pengantin baru dari Lombok Tengah. Kemarin ya pengantin baru yang lain, sekarang pengantin baru lagi. Tiap pekan ini ada yang datang pengantin baru. Alhamdulillah. Dari Lombok Tengah, ada yang dari Mataram, ada yang dari Lombok Barat. Lombok Timur yang nggak ada ya. Online banyak nih, online berapa orang? Jamaah goib ini. Insyaallah. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar lebih disukai oleh Rasulullah, 3 kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji hanya milik Allah, Tuhan yang berhak kita sembah, yang kita sedikit pun tidak ada daya upaya, kecuali daya upaya kita, kekuatan kita berasal dari kekuatannya, kecuali apa yang kita telah diberikan olehnya. Karenanya, we are nothing, Allah is everything. Kita tidak ada apa-apanya, Allah lah segalanya. We are nothing, Allah is everything. Kita tidak ada apa-apanya, Allah lah segalanya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allah lah yang mendatangkan kita ke tempat ini. Allah lah yang mendatangkan kita ke tempat ini. Bukan kita datang sendiri, tapi Allah yang mendatangkan kita. Allah yang mempertemukan kita juga di tempat ini. Kita dipertemukan, bukan bertemu, tapi dipertemukan oleh Allah. Diperjumpakan oleh Allah hari ini, di hari yang penuh berkah ini, hari yang terbaik, bertemu dengan orang-orang baik insyaallah. Selawat serta salam kita haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini, yang paling depan sampai belakang sana, mudah-mudahan diberikan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semuanya, pekan lalu ada yang masih ingat apa bahasan kita? Yang hadir pekan lalu? Bersih-bersih jiwa. Antum hadir ya? Masya Allah. Antum hadir ya? Bukan pekan lalu ya? 2 pekan lalu ya? Oke. Tentang apa? Bersih-bersih jiwa. Kalau hari ini merdeka dengan bersih-bersih jiwa. Nah, sambungannya. Tapi karena ada lagi merdeka-merdekanya, jadi tambahin merdeka. Biar kita merdeka. Karena hari ini, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak, sini ada guru saya juga hadir, Pak Rudi. Banyak orang yang tidak merdeka. Banyak orang yang hatinya nggak bebas. Banyak orang yang hidupnya terpenjara. Banyak orang yang bebas keliaran tapi dia tidak merdeka. Kenapa? Karena jiwanya tidak merdeka. Dia terjajah, dia dijajah. Apa yang menjajahnya macam-macam. Boleh jadi dijajah oleh keuangannya, oleh hutangnya, oleh hutang ini dan itu. Boleh jadi dijajah oleh pasangannya, merasa terpenjara. Kok pasanganku begini? Kamu enak pasangan begitu. Kamu enak.
Atau oleh ibu kosnya? Atau oleh siapa saja di luar sana? Tapi ada yang paling juga tidak mengenakan, yaitu dijajah oleh diri sendiri, dijajah oleh pikiran kita sendiri, dijajah oleh drama-drama yang sebetulnya drama-drama itu kita buat sendiri. Betul? Gimana tuh menjajah diri sendiri? Nggak merdeka akhirnya. Nah, itulah yang kita akan bahas, bagaimana kemudian kita akan merdeka. Kemarin kita bahas betapa pentingnya tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa, betul? Oke, betapa kalau misalnya karpet kotor kita apain kemarin? Masih ingat ya materinya? Kita apain? Bersihkan. Kalau mobil kotor, mandikan. Kalau badan kita kotor, sikat. Enggak sikat, dibersihkan. Dan apapun yang kotor itu ada pembersihnya. Betul? Apapun yang kotor ada pembersihnya, termasuk jiwa kita, hati kita. Kalau kotor ada pembersihnya, ada cara-cara membersihkannya. Nah, ada 3 jenis jiwa kata para ulama. Yang pertama adalah nafsul amaratul bisu, nafsul lawamah, dan nafsul mutmainnah. Kita ada 3 ini saja. Nafsul amaratul bisu, nafsul lawamah, dan nafsul mutmainnah. Yang paling tinggi ini nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Lawamah ini ada kecenderungan baik, kecenderungan buruk, dan seterusnya. Tapi ini juga baik. Nah, kalau nafsul amaratul bisu ini suka ngegosip, nah berarti itu tuh. Suka gosip, gibah, ngomongin orang, cemburu sama orang, dengki, hasad, sombong. Ingat kemarin apa tuh yang setan lakukan? Penghalang-penghalang, masih ingat? Al-kibru. Apa Bapak Ibu? Al-kibru. Oh, sudah nyatat ya, Masya Allah. Apa kemarin penghalang-penghalang penyucian jiwa? Pertama apa? Al-kibru. Merasa besar, merasa sombong, merasa keren, merasa hebat, merasa luar biasa, merasa paling mantep, surantap, paling keren. Lalu apalagi? At-toma'u. Apa at-toma'u? Serakah, menginginkan lebih, padahal udah dapet nih, tapi ingin lebih lagi. Lalu yang ketiga apa? Masya Allah, antum masih ingat? Al-hasadu. Apa al-hasadu? Dengki, hasad, dengki. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Sempurna nih. Nah, ini adalah ciri-ciri apa kemarin? Ciri-ciri siapa? Wih, ini pinter nih. Hadiah. Kasih hadiah dulu, Masya Allah. Kak Melisa, kasih hadiah 20 juta. Sini uang tuh nggak seberapa ya. Kurangi nolnya banyak-banyak tapi. Betul. Betul deh, Masya Allah. Antum nyimak ya? Ternyata dia nyimak nih. SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, ini penyakitnya iblis. Penyakitnya siapa Bapak Ibu? Penyakitnya iblis. Ini sangat berbahaya. Iblis paling senang orang-orang yang kayak gini. Orang yang senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Senang sekali iblis. Bahagia iblis. Apa kata iblis? Nah, alhamdulillah. Iblis nggak bilang alhamdulillah. Arak kancek. Nah, nijak. Teman. Itu kata iblis. Senang iblis tuh. Senang setan. Mereka senang kalau ada yang sama temennya melihat, ini seru nih. Dia iri, dia hasad, dia dengki. Iri, hasad, dengki, kemudian pelit, kedekut. Apalagi kemarin, kemudian terlena dengan dunia, tidak tumbuh fitrahnya, kemudian ada penyakit-penyakit masa lalu, dia nggak bisa ngelupain masa lalunya. Ini penghambat-penghambat apa? Bersih-bersih jiwa. Kita ulangi ya. Apa
Beberapa penghambatnya, satu al-kibru, dua atau mau, kamu pintar. Tiga, al-hasadu. Sekali lagi, ibu-ibu, yang pertama al-kibru, yang kedua atau mau, tiga al-hasadu. Nah itu. Al-kibaru apa artinya? Al-kibru apa artinya? Merasa besar, merasa hebat, merasa keren, merasa ganteng. Walaupun saya ganteng, nggak boleh saya bilang diri saya ganteng. Udah saya bilang ya. Jangan-jangan saya setan, ada setannya. Astagfirullahaladzim. Atau mau, pelit, serakah, menginginkan lebih. Udah dikasih segini sama suaminya, pengen nambah lagi. Kurang nih, kurang ini. Lalu al-hasadu, dengki. Dengki, susah lihat orang senang, senang melihat orang susah. Nih penghambat-penghambatnya lagi. Apalagi penghalangnya, keindahan dunia, keindahan harta. Biasanya memang senang kita uang. Betul ibu-ibu? Kok ini ibu-ibu tumben kalem? Betul bu? Coba cek semua uang Anda sekarang. Buka yang merah-merah itu. Ya. Biasanya kalau ada gambar uang kan ada bapak-bapak sana pakai peci kan, kalau 100.000 pasti ada yang lagi menari, set. Betul? Yang 50.000 juga sama. Ada juga yang lagi menari. Benar gak ya? Coba dibalik sadari sekarang. Itu apa artinya? Ibu-ibu suka? Bapak juga suka sih. Oh, yes, jangan marah gitu dong. Iya, iya. Bapak-bapak juga suka untuk ngasih ibu-ibu, biar ibu-ibu suka sama bapak-bapak. Nah, apalagi tidak tumbuh fitrah dalam dirinya. Ini penghambat juga, penghambat untuk tazkiyatun nafs. Apa maksudnya fitrah? Fitrah itu nggak tumbuh bakatnya, nggak tumbuh keimanannya, nggak tumbuh perkembangannya, nggak tumbuh kedewasaannya. Nah, ini penghambat-penghambat penyucian jiwa. Apalagi ini penghambat juga Bapak Ibu, penyakit namanya taswif. Penyakit apa? Taswif. Atau apa itu taswif? Penyakit sering bilang gini, mau sholat nih kan, mau bangun tahajud, nanti saya mau bangun tahajud jam 3.30. Kita bilang apa terus? Bunyi jam wakernya nih. Gimana bunyi jam wakernya? Gimana? Jereng 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 jereng. Beda-beda ya, ada yang jereng 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 jereng, ada yang kring 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 kring, ada yang kring, ada yang joget ya. Apa itu? Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada husnul khotimah. Biar istri saya senang ya. Itu lagunya yang kemarin ya. Itu jadi ringtone-nya misalnya. Lalu bunyi jam 3.30 bunyi. Apa katanya? Penyakit taswif itu bilang begini, nanti dah, tunggu dulu 5 menit lagi. Oke, kita matiin tuh jam wakernya. Ini mati. Kita setel juga sih 5 menit lagi. Bunyi lagi kan? Nanti dah 10 menit lagi. Terus jam 4.30 sudah subuh. Subuh nanti dah dulu. Enak ini rasanya. Nah, ini namanya penyakit taswif. Ini penghambat kita penyucian jiwa. Penyakit nanti. Nah, ini semua dari setan. Semua yang baik-baik itu kalau kita tunda-tunda, itu jangan-jangan penyakit taswif, yaitu penyakit nanti dulu. Maka segerakan. Kalau kebaikan segerakan. Kalau kebaikan bersegera. Apalagi penyakit taswif itu, kata nanti, merasa akan umur panjang, merasa misalnya masih muda, aku usia 21 tahun, aku 22 tahun, saya 24 tahun, masih lama, masih bajang. Masih bajang, nggak apa-apa, nikmati dulu. Ini nggak bisa. Ini penyakit taswif, ini tipu daya setan. Ini penghalang-penghalang kita untuk penyucian jiwa. Penghalang-penghalang kita untuk merdeka dari jiwa-jiwa yang merdeka. Ini membuat kita
justru menjadi orang yang nggak dewasa, nggak bertumbuh lebih baik. Maka apa obatnya? Segera saja. Kalau misalnya, oke, bangun jam 4, begitu bunyi, langsung segerakan, Bu. Begitu ada alarm bunyi, bismillah, bangun, langsung berlindung sama Allah. Langsung ingat Allah, bismillah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau langsung baca ta'awuz, atau langsung baca doa bangun tidur. Biasakan, atau langsung duduk. Kalau saya biasanya sediakan air putih di samping saya, langsung saya minum. Itu penghalang-penghalangnya. Sekali lagi, tazkiyatun nafs ini paling penting dan paling dibenci sama setan. Bapak Ibu tahu nggak kenapa orang tua suka marah-marah sama anaknya? Nanti Anda belajar di mana-mana parenting, saya salah satu yang praktisi dalam bidang parenting. Anda belajar di mana-mana parenting. Anda belajar berkali-kali, mungkin 2 hari beres, besok lagi gitu. Bener nggak? Belajar lagi, ikut training 2 hari, besok lagi gitu lagi. Terus begitu. Kenapa? Perkaranya nggak bersih-bersih jiwa. Anda ikut apapun pelatihan, macam-macam, seminar ini, seminar itu, macam-macam Anda ikuti. Tapi kalau ini nggak beres, nggak bersih-bersih jiwa, nggak bakalan beres. Anda apapun yang Anda ikuti, pelatihan-pelatihan sehebat apapun, Anda ikut kajian sehebat apapun, kalau nggak rutin bersih-bersih jiwa, nggak rutin memerdekakan diri dari kotoran-kotoran jiwa, maka akan terus-terusan berulang terus yang terjadi, keburukan-keburukan yang kita lakukan. Maka ini pekerjaan yang nggak sebentar. Pekerjaan bersih-bersih jiwa ini adalah pekerjaan sampai mati. Pekerjaan sampai kapan, Bapak Ibu? Sampai mati. Kayaknya ada suara gula-gula jadi pengen. Tolong di silent, Pak, gula-gulanya, Pak. Boleh minta tolong di silent ya gula-gulanya. Atau agak jauhan sedikit. Karena kedengaran di sini. Lalu sekarang kita mulai ke tahapan. Ini pentingnya tazkiyatun nafs sudah mulai ada bayangan ya Bapak Ibu ya dari kemarin. Kita review deh apa manfaatnya tazkiyatun nafs. Angkat tangan. Dapat hadiah Kak Melisa? Kemarin apa? Hati jadi tenang. Boleh. Yuk. Hati jadi tenang, jadi damai, kemudian mudah mengambil keputusan. Kita lebih dekat dengan Allah. Dan ini yang paling dicintai oleh Allah. Orang yang akan masuk surga hanya yang punya hati tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini saya ulangi sedikit lagi yang kemarin. Maka orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat hanya jiwanya yang tenang. Tadi penghalangnya udah disebutkan ya. Penghalangnya apa tadi? Al-kibru, al-hasadu, at-tama'u, dan seterusnya. Sudah ya? Nah, sekarang kita ke tahapan-tahapannya. Setuju? Lalu bagaimana cara membersihkan jiwa kita? Siap Bapak Ibu? Halo, halo, halo. Ini bengong gimana nih maksudnya? Ini kok pada angker? Nggak ada jin yang dari Gunung Pengseng datang kan? Oke. Kita mulai ke tahapan-tahapannya. Bagaimana caranya kemudian membersihkan jiwa? Kita ke sudah pentingnya. Pentingnya tadi ada tuh misalnya kalau pentingnya, manfaatnya ada di surat Asy-Syams betapa Allah tuh bersumpah berkali-kali. Wasyam a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk sama-sama. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha, dan seterusnya. Ini semuanya sumpah. Kemudian nanti Allah bilang qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Masya Allah, betapa beruntungnya orang yang menyucikan jiwanya. Jadi Bapak Ibu kalau mau jadi orang beruntung, sucikan jiwa, bersih-bersih jiwa, merdeka dari kotor-kotoran jiwa. Lalu apalagi kata Allah? Betapa ruginya orang yang mengotori jiwanya. Nah, tadi sudah kepentingnya, manfaatnya, pekan lalu juga sudah. Lalu sekarang kita ke tahapan yang tidak kalah pentingnya, how-nya.
bagaimana cara menyucikan jiwa. Yang pertama namanya muahadah. Ulangi sama-sama. Muahadah. Saya tulisin ya biar jelas. Kamera, ikuti saya. Kelihatan? Mantap. Muahadah. Ahadah. Sip. Ini A ya. Muahadah. Apa artinya muahadah? Muahadah itu mengingat janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pertanyaan tentang makna. Tahu artinya makna? Apa itu makna? Makna itu mamaknya Nana. Ya, bercanda. Muahadah itu mengingat janji-janji kita kepada Allah. Pernah janji nggak sama Allah? Enggak. Serius. Pernah janji? Apa kita janjinya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apalagi janji kita? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku ini Tuhanmu? Apa jawaban kita? Qalu bala syahidna. Ya, aku berjanji, aku bersaksi, aku hambamu. Halo. Nah, kita berarti udah janji nih. Nah, ini pertanyaan tentang makna. Pertanyaan betapa pentingnya kehadiran kita di muka bumi ini. Ini juga kita juga bertanya tentang apa? Tentang mengapa kita diciptakan. Untuk apa kita di dunia ini? Kenapa kita hadir di muka bumi ini? Apakah buat duduk-duduk doang? Apakah buat sekedar-kedarnya doang? Kenapa sih kita punya anak? Halo ibu-ibu yang punya anak? Kenapa kita punya anak? Apakah buat status sosial doang? Kenapa punya anak? Ya biar nggak dikira bangkul misalnya. You know bangkul? What is bangkul? Itu bahasa Indonesia bukan? So that's English. Are you sure? What kind of language is that? Hah? Bahasa apa? Apa bahasa Indonesianya? Mandul. Kenapa punya anak? Ya capek ditanya-tanya. Kenapa punya anak? Ya ketimbang kayak orang barat pelihara anjing misalnya. Kenapa punya anak? Nah, ini perlu tahu makna kenapa punya anak. Kenapa punya anak? Ya biar ada yang kita pukul. Kenapa punya anak? Ketawa. Sering dipukul ya? Pengalaman. Yang sering dipukul dapat hadiah. Iya, angkat tangan. Nah, kenapa punya anak? Ini perlu kita tahu. Kenapa punya anak? Ada yang kita suruh-suruh. Ada yang balas jasa. Air, ada apa lagi? Ada yang disuruh-suruh, ada yang ngambilin air, ada yang ini, ada yang itu. Ada harapannya. Padahal kalau dalam Islam, anak-anak itu untuk regenerasi, untuk melanjutkan misi perjuangan itu anak. Anak itu sederhana. Kalau mau satu jawaban, untuk melanjutkan misi perjuangan. Payahnya, bapak-bapak zaman sekarang nggak punya misi perjuangan. Apa perjuangannya? Cuma cari uang. Kalau cuma cari uang, apa bedanya dengan sapi yang cari makan doang? Kambing. Nggak ada bedanya. Maka serendah sekali kalau hanya itu. Maka muahadah ini Bapak Ibu semuanya, ini untuk mengapa kita diciptakan. Apalagi mengenang janji-janji kita. Yang sudah menikah, apa janji pernikahan Anda pada pasangan Anda? Janji setia. Misakon golizon. Istri saya langsung senyum-senyum. I love you. Apa janji pernikahan? Jadi deg-degan saya ngomongin ini. Apa janji pernikahan Anda? Anda. Bukan kita, Mi. Oh, kita juga. Apa janji pernikahan kita dengan pasangan? Apa janji pernikahan kita? Atau sudah tahu nggak kenapa Anda dipertemukan dengan pasangan Anda? Udah tahu nggak? Kenapa dipertemukan? Kan begini katanya. Ada seorang
Ini seorang barat, bagus sekali kata-katanya. Ada 2 hari yang paling berharga. Yang pertama adalah hari ketika kita menikah. Hari ketika kita menikah. Dan hari kita menemukan kenapa kita menikah. Hari kenapa kita menikah, karena belum tentu tahu kita kenapa kita dipersatukan. Hari ketika kita dipersatukan dan hari kita tahu mengapa Allah mempersatukan kita. Karena pasti misalnya Mas Dwi dan Mbak Putri itu nggak mungkin sederhana maksud Allah dibalik Mas Dwi dan Mbak Putri disatukan. Nggak mungkin sederhana. Nggak mungkin maksud Allah itu kecil. Betul nggak? Nggak mungkin maksud Allah itu sangat rendah. Nggak mungkin. Nggak mungkin Allah itu maksudnya sederhana. Tapi Allah pasti punya maksud besar kepada Mas Dwi dan Mbak Putri. Betul? Nggak mungkin sederhana. Begitu juga saya dan Kak Husnul. Nggak mungkin sederhana. Buat apa ada Kak Wawan, Kak Husnul di dunia ini? Ya buat lucu-lucuan. Nggak mungkin lucu-lucuan. Betul? Sekedar buat serabi gitu. Nggak mungkin. Nggak. Allah tuh pengen kita buat peradaban, buat hal yang besar. Nggak mungkin sekedar buat mainan, nggak mungkin. Tapi buat sesuatu hal yang besar. Buat peradaban manusia, buat hal yang besar di dunia ini. Nah, ini yang membuat kita semangat untuk tazkiyatun nafs. Maka berpikir, apa ya? Kenapa ya saya dipersatukan dengan suami saya? Kok ini pasangan saya? Nanti Bu tanya ya malam-malam. Tidur kan pas tidur. Ada pesanan kan suami Bu. Lalu bilang, apa mah, kata suami, kenapa ya kita dipersatukan? Kok kamu nanya gitu sih? Nice. Padahal ini pertanyaan penting. Biasanya kan nggak pernah nanya-nanya yang kayak gini ya. Ini pertanyaan penting yang biasanya susah dijawab. Yang biasanya membingungkan untuk jawabannya. Halo. Betul nggak? Ayo. Kak Diana, mau coba? Kenapa Kak Diana dan Muzari dipersatukan? Nah, jawab ya. Bingung juga toh. Nggak mudah jawab ini. Nah, memang ini nggak mudah Bu. Ini pertanyaan why. Ini pertanyaan tentang makna. Ini pertanyaan filosofis. Tapi inilah yang membuat kita benar-benar concern untuk mau berjuang tentang pertanyaan why ini. Mengapa kita dilahirkan ke muka bumi ini? Untuk apa kita di dunia ini? Iya, untuk ibadah. Ibadah dalam hal apa spesifiknya? Untuk nolong agama Allah. Nolong agama Allah dalam hal apa? Nah, ini kan perlu dicari. Saya mencari ini lebih dari 10 tahunan. Mencari ini. Sampai ketemu, oke, jalan juang saya masjid. Oke, di sini jalan saya. Ini jarak saya. Saya dengan berbicara. Saya dengan ngomong ternyata. Saya dengan kayak gini saya menyeru kebaikan. Nah, orang-orang lain ada yang nggak bisa ngomong. Betul nggak? Maka dengan cara lain. Halo. Saya nggak bisa buat kayak gini. Saya nggak bisa kayak Ajis itu. Ajis disuruh ngomong mungkin kencing berdiri dia. Enggak sih, pinter dia. Betul nggak? Nah, maka ada peran-peran sendiri. Nah, kira-kira apa peran kita? Nah, di sini pentingnya muahadah. Bertanya, saya ini siapa ya? Apa maksud Allah menciptakan saya? Mengapa Allah mempersatukan saya? Mengapa saya dan pasangan saya dipertemukan? Apa ini? Untuk apa? Saya sudah usia begini, misal apalagi yang udah sorry to say, yang sudah 40 tahun ini harus nemuin jawaban ini. Ini muahadah, pertanyaan filosofis. Kenapa saya hadir di dunia ini? Apa? Untuk apa? Untuk apa saya berjuang di sini? Bukan hanya untuk makan, Kalau makan Bu, nggak usah kerja. Sekarang jamaah ini semua gila. Kompak gila. Makan nggak? Kira-kira Anda semua gila? Coba ketawa. Hahaha gitu. Coba jadi gila semuanya. Insya Allah makan, betul? Ini sekarang Anda gila semuanya, ada bakso. Tolong Melisa kasih orang-orang gila nih makan bakso. Enggak. Misalnya sekarang bukan gila deh, apa yuk? Selain gila apa kira-kira? Apa? Selain gila apa biasanya? Yang tetap bisa makan. Jadi kalau hanya di dunia ini untuk cari uang, cari makan itu rendah, remeh, receh sekali Bu. Karena rezeki yang untuk kita makan tuh pasti. Nggak kerja pun Anda sekarang pasti makan. Betul? Nggak usah kerja, pasti ada datang makanan. Kalau nggak mati.
Mati juga rezeki. Kok mati rezeki? Iya, berhenti semua kesusahan di dunia. Rezeki juga. Ada yang nggak mau mati? Misalnya 2000 tahun atau umurnya? Nggak mau juga kan? Krong gitu. Nenek sihir dilawan sama Gus Samsudin. Duar. Biar datang sulap merah. Semoga Allah memuliakan mereka ya, mencintai mereka semuanya. Pertama apa tadi? Muahadah. Ulangi sama-sama Bapak Ibu. Muahadah. Sudah jelas ya? Bertanya mengapa? Kenapa saya diciptakan? Untuk apa di sini? Buat apa saya di sini? Apa peran saya? Apa peran peradaban saya? Saya kenapa masuk teknik mesin? Oh, salah jurusan. Tobat. Ternyata tata boga. Bukan teknik mesin, ternyata tata boga misalnya. Nggak apa-apa. Sama kayak siapa namanya? Yang Colonel Sanders. Dia 50 tahun baru dia menemukan passionnya, yaitu ternyata memasak ayam. Jadilah KFC. Kita punya GFC ya, Jalan Cahaya Fried Chicken. Yang pertama apa tadi? Muahadah. Yang kedua, apa Bapak Ibu? Muraqabah. Apa artinya muraqabah? Merasa dilihat dan diawasi oleh Allah. Nah ini penting banget. Jadi kalau mau tazkiyatun nafs, kalau mau juga bersih-bersih jiwa, mendekat pada Allah. Saum, zakat, sholat, nolong anak yatim, sedekah. Merasa dilihat terus sama Allah. Di sini nih kita lagi dilihat nih. Allah Maha melihat. Allah Maha mendengar. Allah Maha melihat segala perbuatanmu. Allah, apa katanya? Saya lupa syairnya. Apa Kak Diana? Allah Maha mendengar segala perkataanmu. Allah Maha melihat segala perbuatanmu. Ayo kita waspada, jangan berbuat dosa. Ingatlah selalu Allah mengawasimu. Siap? Bagaimana caranya? Langkah selanjutnya untuk tazkiyatun nafs, cara terbaiknya adalah merasa selalu dilihat. Ini nggak mudah kalau kita nggak banyak berdoa kepada Allah. Demi Allah, ini nggak mudah, tapi bisa insya Allah kalau berdoa agar selalu dilihat, agar kita minta sama Allah, ya Allah, bantu saya untuk mengingatmu ya Allah. Maka Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu untuk bersyukur. Allahumma inni ala dzikrika, untuk mengingat Allah, untuk berzikir dan bersyukur kepada Allah. Ini minta sama Allah. Wa muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Minta, ya Allah, lihat aku, bolak-balikkan hatiku agar condong padamu, agar terus dekat sama Engkau ya Allah. Bantu kami ya Allah. Nah, ini ngomong sama Allah. Halo ibu-ibu? Halo Bu? Setuju nih? Yang kedua apa? Muraqabah. Apa artinya tadi? Merasa dilihat dan diawasi oleh Allah. Misalnya mau marah sama anak-anak nih. Kamu ini. Maaf ya Allah. Anak. Misalnya gitu. Mau marah sama suami misalnya. Sama suami ini. Bangun. Allah lihat saya. Bangun sayang. Asik. Apalagi misalnya suami memarah ke istri. Ayo berani marah kata istri. Oh ya, saya takut sama istri. Suami takut, istiqomah. Ikatan suami takut istri di rumah. Istiqomah. Ikatan suami takut istri di rumah. Saya termasuk ikatan itu, ketuanya saya.
Saya salah satu orang, besok saya mau buat baju, mau buat, Kak Dwi? Suami takut istri. Tulisannya kecil-kecil terus, besar-besar, saya takut istri. Bawahnya melukai hati istri. Iya. Bilang iya dong. Maka merasa dilihat, ini kita dilihat. Kayak ini, Masya Allah ya. Kayak CCTV itu. Dan Allah nggak ada matinya CCTV-nya. Kalau di negeri ini kan, setiap ada kejadian penting-penting di negeri ini, CCTV-nya mati, rusak, tersambar petir. Maka tersangkanya adalah petir. Wahai petir. Kok pada ketawa nih? Kayak di negeri mana gitu ya? Betul nggak? Tiba-tiba mati CCTV-nya. Allah nggak ada matinya CCTV-nya, betul? Maka suatu saat ini CCTV ini kan ajaib Bapak Ibu, bisa diputar kapan aja, dilihat langsung di ini. Nah, apalagi Allah nggak ada matinya. Malaikatnya rakib atid nih tetap ngawal kita. Maka kita perlu merasa diawasi. Tapi ini nggak bisa kalau misalnya kita nggak terus berdoa agar terus bisa berzikir sama Allah, dekat sama Allah, mengingat-ingat Allah, ini nggak bisa. Lalu apalagi? Nah, ini banyak mendekat, banyak saum, sholat sunnah, nolong anak yatim, berdoa, dan amal-amal lain yang lainnya. Ini yang akan membuat kita, Masya Allah, merasa dilihat dan diawasi sama Allah. Apalagi, apa tadi syairnya? Allah maha melihat. Ibu bilang hat-hat aja ya. Allah maha melihat hat segala perbuatanmu. Allah maha mendengar segala perkataan. Ayo kita waspada, jangan berbuat dosa. Ingatlah selalu Allah mengawasimu. Yang di online ikut juga ya. Dapat hadiah ini Mbak Septi, Aziz, Ati. Boleh ikut. Allah maha melihat hat segala tanmu. Allah maha mendengar segala perkataanmu. Ayo kita waspada, jangan berbuat. Ingatlah lulu Allah mengawasimu. Nanti sambil nyapu Bu ya. Allah maha melihat, sambil nulis Allah. Misalnya disuruh tim keuangan di sebuah bank perusahaan mungkin ada di sini ya, disuruh markup anggaran Bu, bilang sama bos kan, Allah maha melihat segala perbuatanmu. Keras nyanyi. Ini dipotong sama Ajis. Pas yang jelek antum potong ya, antum nggak sopan. Yang ganteng guys. Kalau bisa diedit lah ya, glowing dikit lah apa wajah saya. Itu pas ekspresi yang gitu tuh diambil sama aja sih. Pas apalagi suami misalnya, suami bilang apa gitu, Allah maha melihat. Mau marah suami, nyanyi lagi ini Bu, bilang apa? Allah maha langsung suami nyanyi Allah maha melihat. Mantep Bu. Nanti anak-anak juga gitu ya. Nah, nanti pas ibu marah bilang apa? Allah maha melihat. Langsung ibu nyanyi Allah maha melihat. Iya dah, biarin Allah lihat saya dah. Nanti saya minta maaf sama Allah, kata ibu. Masya Allah. Pertama apa? Muahadah. Apa nih muahadah? Mengingat-ingat janji kita sama siapa? Allah. Apa janji kita? Untuk apa kita di dunia ini? Dari mana kita berasal? Untuk apa kita ke dunia ini? Kemana kita kembali? Nah, ini ingat-ingat. Lalu muraqabah, apa muraqabah? Merasa, lihat. Ingat lagunya kan? Allah maha melihat. Ingat ya, sambil nyapu. Kak Diana naik motor nanti sama suami ya. Allah. Misalnya suami mau melihat akhwat misalnya sih. Akhwat.
Biasanya lihat ahwat. Kenapa? Misalnya dia mau lihat ahwat. Allah maha melihat. Oh ya, ya sayang. Asik. Yang lain dong contohnya katanya. Takut sekali ya Allah. Waspada, waspadalah. Yang ketiga. Yang ketiga ya. Nah ini sering-sering juga nih. Kira-kira apa? Muhasabah. Masa muha aja? Muhasa. Nah. Apa Bapak Ibu? Muhasabah. Yang ketiga apa? Ketiga, betul. Muhasabah. Kalau muhasabah ini nggak perlu dijelasin, udah tahu semua kan? Kira-kira muhasabah ini kayak gimana? Muhasabah ini gambarannya, perumpamaan muhasabah ini persis seperti audit. Misalnya di perusahaan diaudit kan, teliti banget. Nah, kita juga kalau bisa memuhasabah, menghisab diri kita, kalau bisa lebih detail daripada kita diaudit oleh bagian keuangan. Lebih detail lagi. Seolah-olah kita nggak mau rugi. Ini kesalahan saya, oh ini detail nih. Muhasabah. Apa prinsip muhasabah? Nah ini Anda penting catat, ini prinsip muhasabah. 1. Nikmat Allah cukup. Halo. Ini penting nih. Nikmat Allah yang sudah kita diberikan itu cukup. Sudah cukup. Jadi ini prinsip-prinsipnya muhasabah. Lalu dosa masih banyak. Nomor 2, dosa masih banyak. Ini penting banget. Pertama apa? Nikmat Allah cukup. Jadi, alhamdulillah ya Allah, aku punya mata, punya telinga, terima kasih banyak ya Allah, udah punya anak, udah, ya Allah belum menikah, nggak apa-apa ya Allah, tapi masih hidup. Menikah. Kamu mau menikah? Oh masih kecil segini, belum saatnya. Ini yang besar-besar udah. Ini mau menikah juga. Udah besar kalau dia. Pertama apa? Nikmat Allah cukup. Yang kedua apa? Dosa masih banyak. Ulangi sama-sama. Sekali lagi. Dosa masih banyak. Nah, ini yang kita renung-renungkan di otak kita, di hati kita. Nikmat Allah cukup. Semua yang Allah berikan itu cukup. Udah beres, udah banyak yang Allah berikan. Misalnya satu aja dicabut. Kemarin saya cuman demam aja, itu udah nggak bisa bangun. Kemarin saya dari sini Kamis ke Dompu, itu Kamis saya di paling belakang di travel, duduk paling belakang dan dapatnya paling belakang kan dekat ban itu, betul kan kalau paling belakang. Dan ya Allah ngebut sekali sopirnya, mantap sopirnya. Samping saya cewek, sempurnakan saya langsung begini, kan nggak boleh sentuhan. Nggak enak nyuruh pindah sampai Dompu begitu terus begini. Pulang-pulang juga gitu, ternyata lebih parah lagi, ceweknya besar gede, kelewatan di kursi saya makin nyempil, jadi makin kebayang ya saya kecil gitu, makin begini pakai jaket gitu, makin nggak bisa ngapa-ngapain. Dan itu di belakang lagi dapatnya. Digoyangnya luar biasa. Laut juga melelahkan sekali karena gelombangnya cukup gede. Itu pulang, tapi alhamdulillah sehat. Pas di sini istri sakit, nah saya ngerawat istri 2 hari, saya ikutan sakit beberapa hari. Dikasih demam aja, itu nggak bisa ngapa-ngapain dah. Cuman dikasih apa? Demam doang. Ini baru agak fit nih. Dikasih demam doang, Pak Rudi, langsung beres, udah selesai lah kita. Dikasih demam doang. Artinya nikmat sehat ini aja sudah nggak bisa kita beli dengan apapun. Betul Bapak Ibu? Maka kita perlu muhasabah bahwa nikmat Allah ini banyak. Bu, Pak, coba bayangkan kalau mata kita diambil, apa jadinya? Apa jadinya coba bayangkan kalau misalnya
tangan anak Anda misalnya, jari kelingking anak Anda kelindes, lalu kepotong tangan jari anak. Apa perasaan Anda? Kasihan nggak? Kasihan, sedih. Apa perasaan Anda kalau misalnya Allah kemudian cabut nikmat mata Anda? Atau nikmat misalnya punggung kita bisa berdiri, duduk ini. Istri saya kemarin cuman salah cara ngangkat yakis, salah cara ngangkat. Itu sampai sekarang masih udah 2 mingguan. Kemarin pakai keretak itu, keretak, diikat lehernya, kerekak, kayak disiksa tuh, kayak dicabut nyawa gitu. Begini, itu baru agak bisa lurus-lurus pinggangnya. Traksi nama pengobatannya, pengobatan untuk tulang, dokter-dokter spesialis yang rekomendasikan kami ke sana. Jadi itu ditarik tulang lehernya, diikat, gitu, lurus. Itu baru agak mendingan, dia langsung berhenti demam. Itu baru tulang aja. Betapa nikmatnya banyak sekali Allah ini. Maka muhasabah, sejatinya kita muhasabah itu benar-benar, oh iya, nikmat Allah udah banyak sekali. Allah udah berikan saya banyak banget. Allah sudah memberikan saya banyak hal, dan saya masih banyak melakukan dosa. Dengan badan, dengan kekuatan ini, saya justru banyak melakukan dosa, maksiat, kelalaian. Mata masih melihat yang buruk-buruk, telinga mendengar yang nggak baik, mulut menggibahi orang. Nah ini, kalau kata para ustadz, ibu-ibu, halo, apa kata para ustadz? Selalulah berpikir buruk tentang diri kita. Berpikir yang buruk, maksudnya belum cukup nih amal saya, belum cukup. Belum beres nih saya. Saya perlu beramal lagi. Dosa masih banyak. Nah, yang ketiga, makanya amal masih kurang. Nah, ini prinsip muhasabah 3 hal. Yang pertama apa? Nikmat Allah cukup, dosa masih banyak, amal masih kurang. Ini prinsipnya. Ulangi sama-sama yang keras. Nikmat Allah cukup, dosa masih banyak, amal masih kurang. Maka terus muhasabah. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak Ibu, ini kita diminta di ayat ini untuk muhasabah berulang-ulang, berkali-kali. Bisa 10 menit, bisa naik motor, bisa sambil naik motor. Ya Allah, ternyata saya apa sih tadi kesalahan saya dengan suami saya? Kok saya tadi cekcok ya? Apa dosa saya? Apa yang belum saya lakukan? Apa yang saya belum lakukan sama suami saya? Apa yang saya belum lakukan sama istri saya? Ke anak saya ini kok begini ya? Kalau para ulama dulu, Bu, sendalnya putus aja, yang dihisap dirinya sendiri. Apa salah saya ya? Apa salah saya ya? Apa salah saya ya? Apa salah saya ya? Karena semua kesalahan itu, semua keburukan itu pasti datang dari kita. Betul? Apa ayatnya? Ma asabaka min hasanatin faminallah wa man asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Semua keburukan itu pasti datang dari kita sendiri. Maka apa prinsip muhasabah tadi? Nikmat Allah cukup. Apalagi? Dosa masih banyak, amal masih kurang. Nah, ini tempel ya. Nikmat Allah cukup, dosa masih banyak, amal masih kurang. Siap ibu-ibu? Siap. Next, yang ketiga, yang keempat. Kalau mau penyucian jiwa, bersih-bersih jiwa, merdeka dari jiwa, sering-sering muakobah. Apa itu muakobah? Menghukum diri sendiri. Misalnya nih, telat sholat. Oh, ini saya langsung kasih kisah aja ya. Dulu Umar bin Khattab
pernah suatu ketika telat sholat asar. Telat sholat apa? Telat loh ya. Lagi setelah zuhur dia langsung ke kebun. Mainin di kebunnya, senang kan? Buah kurmanya banyak buahnya. Selesai sholat asar. Udah azan tuh, selesai sholat asar. Apa yang terjadi? Beliau langsung bilang begini, wah celaka saya ini. Apa yang beliau lakukan? Beliau langsung bilang sama Rasulullah, mau jual, mau kasih, mau wakafin langsung. Nih buat Allah aja semuanya. Nah sejak saat ini katanya ada istilah wakaf itu. Wakaf, ambil pokoknya, tahan pokoknya, biarin buahnya itu. Jadi buahnya boleh dimakan. Nah, Bapak Ibu, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghukum diri sendiri. Umar bin Khattab telat sholat aja diapain? Dia jual, dia wakafin kebunnya. Kebun terbaiknya diwakafin. Halo. Nah, kalau saya misalnya dulu, kalau sering, misalnya dulu nih, misalnya sering telat sholat, apa yang saya lakukan? Alhamdulillah sekarang agak jarang. Bahkan diupayakan tidak pernah. Kecuali sakit, saya beberapa kali subuh aja yang saya pertahankan sama Isya. Apa yang dilakukan? Kalau dulu saya denda diri saya 5.000, 10.000 gitu. Saya telat sholat, nggak kejar sholatnya, saya denda 10.000. Kan kalau 5 kali 50.000 lumayan. Dulu uang saya masih dulu nih. Nah, sekarang kekecilan kalau 10.000. Senang. Maka gedein. Halo. Halo ibu-ibu. Nah, ini hukum diri sendiri. Apa nih hukumannya? Saya telat ini. Oh, tadi saya nggak ramah sama suami. Saya manyun. Saya kurang seger di mata suami misalnya. Hukum diri sendiri. Apa? Berdandan yang lebih cantik lagi misalnya. Halo. Jelas ya? Ini beres ya? Muaqabah. Lalu yang selanjutnya, mujahadah. Apa Bapak Ibu? Mujahadah. Sungguh-sungguh mempertahankan istiqomah. Sungguh-sungguh manjada wajada. Ini sungguh-sungguh mempertahankan istiqomah. Serius, sungguh-sungguh. Ini yang paling luar biasa. Nah, ini kita sungguh-sungguh. Dari apa? Dari kepala kita, mata kita, hidung, mulut, telinga. Sungguh-sungguh semua dilakukan dengan baik. Sungguh-sungguh menjaga pandangan, menjaga telinga, menjaga mata, menjaga hati, menjaga tangan dari mengambil yang haram, menjaga kaki, menjaga semuanya, sekujur tubuh kita, menjaga pikiran kita, perasaan kita ke orang lain, jangan menggibah, jangan begini. Nah, ini akan membuat tazkiyatun nafs kita akan berhasil insyaallah. Nah, setelah itu Bapak Ibu, barulah nanti datang pertolongan Allah yang akan besar datang ketika kita melakukan ini. Allah menjadi kekasih kita. Kita dipilih oleh Allah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dipakai kita untuk nolong agama Allah, dipakai kita untuk membantu sesama, dipakai kita untuk nolong anak yatim, dipakai kita untuk membantu sesama, dipakai kita untuk menolong ribuan anak yatim insyaallah. Di sini Masjid Jalan Cahaya baru 1.000 lebih ya yang dibantu anak yatim, belum banyak. Mohon doakan Bapak Ibu, nah kencelengan-kencelengan kayak gini nih, sederhana ya, isinya mungkin ada yang Masya Allah 10.000, 20.000, tapi jangan salah, ini izin Allah bisa membantu 1.000 lebih anak yatim Bu. Maka boleh ajak tetangga, anak-anak sendiri, boleh ajak suami untuk ngisi ini. Ini sekarang yang dari yang gini-gini ini, izin Allah bisa beli beras banyak Bu. Sekarang kita beli beras berapa? 3,5 ton bulan ini. Itu dari sini-sini nih. Ini dikumpulin dari Lombok Tengah, Lombok Timur, dari mana-mana, jadilah ini. Kenapa? Inilah kesungguhan teman-teman dari Masjid Jalan Cahaya berkumpul, berjuang, lakukan sesuatu. Untuk apa? Ini sebenarnya juga untuk penyucian jiwa. Ini juga untuk apa? Untuk membersihkan jiwa kami. Untuk apa? Untuk bagaimana dengan nolong agama Allah ini membersihkan jiwa-jiwa kami, memerdekakan jiwa-jiwa kami. Ini Bapak Ibu semuanya yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat.
Selebihnya kita sedikit aja tanya jawab kalau ada. Yang pertama apa tadi? Sekali lagi. Muhadah. Apa muhadah? Mengingat janji-janji kita pada Allah. Lalu apa? Muraqabah. Apa muraqabah? Apa tadi syairnya? Allah Maha melihat. Oh, pintar anak-anak ya. Nah, Allah Maha melihat. Muhasabah? Apa? Introspeksi diri. Hat. Nah, mantap. Apa tadi 3 mantra muhasabah? Nikmat Allah cukup, terus dosa masih banyak, amal masih kurang. Jangan bilang ini nikmat Allah sedikit. Jangan dibalik-balik. Nggak ada dosa saya. Mana ada dosa saya? Jangan. Nah, itu nggak akan pernah muhasabah tuh. Orang yang merasa baik itu di saat itu dia nggak merasa. Di saat itu dia nggak baik. Orang yang merasa suci di saat itu dia nggak suci. Halo. Jelas nggak ini? Orang yang merasa baik akhlaknya di saat itu dia buruk akhlaknya. Maka penyakit merasa ini penyakitnya setan. Dan amal masih kurang. Udah banyak saya loh yang anu beras ini. Saya ini semuanya. Saya baru mulai. Ini baru belajar. Ini bismillah baru mulai. Mohon doanya, mohon doakan. Nah, ini prinsip-prinsip kita. Sip? Oke. Lalu yang keempat apa? Muhaqabah. Apa artinya muhaqabah? Apa muhaqabah? Menghukum diri sendiri. Waduh, kenapa saya telat sholat subuh? Pengantin baru. Harusnya nggak terlambat. Semakin semangat bangunnya. Oke. Hukum diri sendiri. Misalnya, kalau udah menikah, harusnya tahajud yang lebih banyak. Dulu misalnya puasa, sudah menikah, lebih semangat lagi puasanya. Dulu tahajud, pas single, sekarang tahajud. Dulu puasa Nabi Daud, nah, sekarang juga puasa Nabi Daud, harusnya. Amin. Next, apa? 5 apa? Mujahadah. Sampai apa? Sampai ketemu nanti pertolongan Allah. Pasti ketemu pertolongan Allah. Siapa yang akan bahagia? Orang-orang yang menyucikan jiwanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ada yang mau didiskusikan, mau bertanya, atau ada yang mau